Nah, video kali ini sengaja saya buat tentang melakukan pembayaran dengan sistem COD. Soalnya banyak yang salah paham dengan sistem pembayaran dengan COD, sampai-sampai ada beberapa orang sampai menyalahkan si kurir, sampai mukul si kurir, sampai maki-maki si kurir. Jadi begini ya, yang perlu kalian perhatikan baik-baik dan yang perlu kalian simak baik-baik, apa itu arti COD sebenarnya. Dari kalau diartikan itu COD kan singkatannya COD. Tapi kalau arti kepanjangannya COD itu adalah cash on delivery ya. Jadi kita mesen barang itu, barang dikirimkan, setelah barang itu datang kita bayar cash di muka ya, kita bayar sepenuhnya cash. Dengan catatan, dengan cara barang itu jangan sampai kita buka dulu. Istilahnya kita bayar dulu, baru kita bisa buka atau unboxing. Itu cara yang benar sistem COD. Dan sistem COD yang salah, ini bagi kalian yang mungkin belum paham sama sekali tentang COD ya, saya coba jelaskan. Kebanyakan orang-orang itu melakukan sistem COD yang salah itu, maksudnya dia itu kan mesen barang. Maksudnya dia itu kalau barang datang itu kita itu istilahnya bisa seenak aja, seenak sendiri bongkar tanpa bayar dulu. Nah, dikira mereka itu seperti itu. Maksudnya kan biar nggak ketipu, maksudnya itu adalah sistem sistem apa namanya? Sistem pemikiran salah. Salah mengartikan sistem COD ya. Itulah jadinya salah paham. Kalau saya sudah siapkan videonya tentang cara yang benar melakukan pembayaran dengan sistem COD. Ini saya sudah siapkan videonya, cuma saya mau jelaskan dulu sedikit dan ada salah paham. Soalnya ini kenapa saya buat video seperti ini? Itu gara-gara hal sepele sih. Saya kan waktu nggak sengaja ya, waktu itu buka aplikasi yang viral tuh, yang joget-joget. Terus ada yang ngupload ngupload video tentang dia beli barang di Lazada. Ternyata barangnya itu tidak sesuai seperti yang dia diinginkan itu. Istilahnya kena tipu. Nah, ini yang saya mau luruskan ya, itu bukan sampai ini mereka nih yang komen-komen nih sama yang upload video ini sampai menyalahkan Lazadanya sama sistem Lazadanya. Jadi gini ya, di sistem Lazada itu kan misalnya saya nggak bahas Lazadanya dulu ya, nanti belakangan. Misalkan saya punya jasa parkir ya, jasa parkir itu bisa muat banyak kendaraan. Anggaplah motor itu bisa 1000 motor, belum lagi mobil 1000 mobil. Anggaplah itu seperti aplikasi Lazada ya, aplikasi Lazada. Nah, gini ya, ini saya jelaskan, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya jelaskan juga mudah-mudahan kalian pahamin. Nah, saya kan punya jasa parkir. Nah, saya nih yang punya jasa parkir ya. Nah, saya kan menyewakan parkiran nih. Setiap orang parkir kan ada 1000 motor, misalnya 1000 motor yang datang. Kan setiap yang parkir nih kan saya nggak tahu motor itu curian atau istilahnya motor itu bodong. Saya kan nggak tahu. Pokoknya setiap barang datang, istilahnya barang datang masuk, memang sih ada dicek istilahnya dicek nomor kendaraan, misalnya dicek nomor kendaraan sama KTP sama SIM lah, pokoknya dicek semuanya. Kan saya nggak tahu itu barang, istilahnya barang curian. Kan memang datanya sudah lengkap, tapi saya kan nggak tahu itu barang curian. Maksudnya itu dia itu istilahnya menyembunyikan di lahan parkir saya, ya, maksudnya disembunyikan biar istilahnya polisi itu tidak bisa mengetahui, atau si pemilik tidak bisa menemukan. Itu istilahnya menggelapkan ya.
Itu sistem parkir ya. Saya kan nggak tahu, saya cuma menyewakan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya itu motor curian kan saya nggak tahu istilahnya, saya nggak tahu kan. Kalau ada apa-apa kan saya nggak tahu pokoknya. Saya kan cuma istilah menyewakan saja. Tapi kalau ada yang melaporkan ya, ini saya menggunakan sistem parkir, bukan sistem perusahaan di Lazada ya. Saya menggunakan sistem parkir. Nah, misalnya kalau ada yang melaporkan ke saya, misalnya bilang gini, ini tolong carikan motor dengan ciri-ciri gini. Ini motor curian hilang. Nah, baru dari itu bisa istilahnya saya bantu, saya carikan. Nah, misalnya kalau ketemu baru bisa saya laporkan atau saya serahkan kepada yang berwajib gitu maksudnya, atau kepada yang pemiliknya. Nah, itu anggaplah di jasa parkiran ya, jasa parkiran. Nah, kalau di Lazada, misalnya kalian menemukan kasus yang seperti itu, misalnya ada yang penjual nakal atau pelapak nakal ya, menapak nakal, yang nomor satu itu kalian unboxing barang kalian, tapi dengan catatan ya, ini yang part pertama ya, saya akan jelaskan karena video saya yang nanti habis ini video saya itu cuma video part pertama itu tentang kalian kan beli barang datang, jangan sama kurir. Nah, cara klaimnya itu kalian ambil HP kalian atau handphone kalian, itu minta tolong kurirnya, tapi kalian bayar dulu. Bayar dulu biar nanti kurirnya itu tidak serba salah ya. Nanti takutnya kurirnya yang disuruh ganti ya, diganti rugi, kasihan kurirnya. Kurir kan cuma jasa pengirim saja ya, jasa pengirim saja. Jadi caranya itu kalian videoin yang cara pertama nih, kalian videoin, suruh kurirnya itu unboxing, tapi jangan lupa kalian bayar dulu ya. Kalian bayar dulu, terus kalian suruh unboxing. Nah, nanti misalnya nanti kan kalian tahu barang yang kalian pesen tuh misalnya sesuai keinginan kalian kan, enggak masalah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi misalnya kalau tidak sesuai keinginan kalian, misalnya yang dikirim itu batu, nah kan dia yang unboxing kan kurir misalnya kurir dari Lazada kan yang unboxing kurirnya, atau paket kalian itu bukan paket yang kalian inginkan. Misalnya kalian beli HP atau handphone yang dikirim batu. Nah, kalian kan punya bukti videonya. Kalau kalian tidak bisa memproses atau mengklaim di Lazada, atau kalian tidak tahu caranya, kalian minta bantu kurir simpel nganternya. Itu sudah pasti. Kalau kurir asli Lazadanya kan sudah pasti tahu. Kalian minta tolong aja sama kulirnya, sambilan kalian minta nomor kulirnya, tolong diproses. Nah, tolong diproses. Nanti kan pasti akan diproses ya. Diproses itu cara yang benar, bukan kalian istilah mesen barang. Kalian takut kena tipu. Kalian unboxing tapi tanpa dibayar dulu. Kan maksudnya kalian gitu. Kalau kalian kan enggak bayar nih, atau barang kalian enggak sesuai, terus kalian enggak mau bayar. Itu yang salah. Itu yang sistem yang salah maksudnya. Jadi artikan dulu COD itu. COD kan sebentar ya. COD kan cash on delivery ya. Jadi istilahnya barang datang, nah kita harus bayar cash. Tidak bisa kita unboxing dulu, nanti kalau barang kita sesuai keinginan kita bisa bayar. Tapi kalau barang tidak sesuai keinginan kita, nah kita tidak mau bayar gitu. Nanti kasihan kurirnya yang takutnya kan diminta ganti. Nah, jadi ini gara-gara itu dah yang ngupload video di acara joget tuh, sampai banyak yang komen tuh dah, wah di Lazada tuh banyak penipunya, nggak ada yang benar istilahnya, banyak penipuan. Itu dah gara-gara itu dah saya jadinya nyoba dah, bukannya saya kena tipu malah saya ketagihan belanja di Lazada menggunakan
sistem COD lebih enak, lebih pokoknya lebih enak dah, tanpa kita harus ke bank, tanpa kita harus ngantri ke bank. Dulu kan sebelum saya pakai jasa Rekber sistem COD ginian, saya sering itu dah ke bank ngantri lama gitu, apalagi kalau rame tuh ngantrinya minta ampun. Sebelumnya kan saya beli itu langsung ke pelapaknya atau langsung penjualnya, atau yang langsung ownernya, langsung saya ke bank, langsung saya cash tunai, saya bayar tunai kalau dulu. Kalau sekarang ini semenjak itu dah dari gara-gara kalian saya lagi ketagihan sistem COD, belanja COD ya. Untuk terima kasih lah untuk kaliannya. Dan enaknya sistem COD kan gini, barang pesanan kita datang, kita bayar dulu tanpa kita ngantri. Itu dah enaknya, asalkan kita milih benar-benar milih penjual atau pelapak yang jujur. Kalau kita nemu pelapak atau penjual yang jujur kan, sistem COD kita itu bisa 100% benar, aplikasi yang kita gunakan itu bisa benar-benar istilahnya. Tapi kalau kita menemukan pelapak yang nakal atau penjual yang nakal, nah itu kalian harus pintar-pintar milih ya, pintar-pintar milih. Seperti saya ini kan saya pintar-pintar milih mana yang benar-benar jualan, mana benar-benar nipu. Kalau kalian kena tipu itu berarti ada di kalian yang salah ya. Ada di diri kalian yang salah. Kalian tidak bisa membedakan mana yang itu dan mana yang benar-benar asli menjual, mana yang hanya menipu. Itu dari kalian, bukan dari pihak Lazadanya ya, atau pihak kurirnya. Saya sudah bahas tadi sebelumnya. Saya kan istilahnya menyewakan jasa parkir. Itulah saya mencontohkan menggunakan jasa parkir. Jadi yang datang kan saya tidak tahu. Saya kan cuma menyediakan jasa parkir ya, jasa parkir. Ingatkan lagi, jasa parkir. Yang datang tuh saya tidak tahu itu motor colongan atau mobil colongan, atau yang datang itu orang jahat, orang baik, kan saya tidak tahu. Nanti kalau udah ada yang lapor kan bisa, misalnya ada yang kehilangan atau ada orang jahat, kalau ada yang lapor baru saya bisa tahu kan. Saya kan cuma menyewakan jasa ya, sekali lagi menyewakan jasa. Jadi untuk kalian menyikapi sesuatu itu harus dengan bijak. Jangan istilahnya, jangan dengan emosi. Kalau dengan emosi itu saya udah merasakan itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, malah bikin kita malah tambah pusing, tambah stres. Nah, ini produk yang saya beli, produk ini pertama kalinya ya saya menggunakan sistem pembayaran dengan COD. Ini pertama kalinya. Itu gara-gara ada yang bilang Lazada itu penipuan. Ini part pertama ya, saya sudah siapkan video yang lain. Ini part pertama itu saya memang mesen barang satu. Saya nyoba mesen barang satu. Lah ternyata ketagihan. Barang yang saya pesen tuh apa? Nah, barang yang saya pesen tuh ini ya. Saya kan istilahnya kerjaan saya kan di bidang otomotif ya. Ini kabel bodi motor, mobil bisa. Ini yang kualitasnya bagus. Ini dari di directivenya dari Jepang, tapi saya sudah cek semuanya, memang istilahnya produksi Jepang, made in Jepang istilahnya. Sudah bukan di satu lapak saja saya ngecek ya, saya sudah sampai nyari-nyari di internet, browsing. Memang bener, ini kebanyakan yang nulis buatan Jepang, made in Jepang. Yang saya pesen kabel kelistrikan ya, untuk bodi, pokoknya kabel kelistrikan motor, mobil bisa. Ini ukurannya bisa kalian lihat sendiri, ukurannya tidak kelihatan ya, ukurannya ini. Nah, dan ini bungkusnya sudah saya sensor.
Mudah-mudahan bisa kalian lihat, ini tulisnya kebalik karena kamera apa namanya, kamera depan saya pakai ya. Ini bentar saya perlihatkan penerima ini sebentar ya, soalnya kamera depannya kebalik jadinya. Mudah-mudahan kelihatan sama kalian dan bisa. Aduh, tidak bisa fokus, bentar ya. Nah, nanti coba saya fokuskan. Nanti mungkin saya nukar kamera dulu ya. Kalian lihat dulu video ini, kan video pertama kurirnya saya suruh unboxing ya. Ini sistem COD yang benar ya, yang part pertama. Nanti part kedua ada cara kedua ya. Cara kedua ini yang pertama kalian lihat dulu. Nanti kalau ada yang kurang nanti saya tambahkan di akhir video ya. Mudah-mudahan lengkap. Mudah-mudahan di video ini lengkap semua. Jadi ya kalau ada yang kurang nanti saya tambahkan. Kalau nggak ada yang kurang ya tonton dulu sampai habis videonya. Jangan sampai ketinggalan dan nanti salah paham ya. Ya, jadi ini saya bayar ya. Dan sama tipnya juga. Silakan masnya bongkar. Ini kalau susah. Oh ya, berarti bener pesanan saya. Ya. Sip. Makasih Mas ya. Iya memang pesen. Pakai kabel. Nah, sudah kalian lihat ya, sudah kalian perhatikan baik-baik sistem pembayaran dengan COD yang benar ya. Ini saya tambahkan lagi sedikit saja, benar-benar kalian tidak bosan. Dan lagi satu, saya tidak ada sangkut pautnya sama Lazada atau di endorse atau saya ngebelain Lazada ya. Ini saya cuma ngasih tahu tentang sistem pembayaran COD yang benar. Dan lagi satu saya lupa bahas ini, sampai ada yang bilang itu hapus sistem pembayaran melalui COD. Sampai bahkan ada yang pihak berwenang atau berwajib itu bilang harus dihapuskan sistem COD biar tidak banyak terjadi kekacauan atau tidak terjadi banyak tindak kejahatan, kan soalnya banyak kasus sampai berantem sama kurir. Itu dah istilahnya sistem pembayaran yang gagal atau orang yang beli ini tidak tahu sama sekali dengan sistem COD itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan video ini yang saya buat bisa membantu kalian ya, Ini saya agak ngantuk. Misalnya yang saya bilang tadi dapat membantu kalian. Dan untuk kalian yang sering bilang gini, hapus sistem COD Lazada, malah kalau sistem COD saya jadi kesenangan nyebutin Lazada. Nah, saya lanjutkan lagi. Banyak yang nggak ngerti ini, nggak ngerti dengan sistem pembayaran COD ini. Banyak yang bilang gini karena lihat kasus itu dah sampai berkelahi sama kurir ya, sampai kurirnya dipukulin, sampai istilahnya pingin bunuh-bunuhan. Nah, saya coba jelaskan lagi biar lebih jelas lagi. Kan padahal dengan sistem COD itu ya, itu kita bisa melakukan pembayaran itu sangat mudah. Biar kita tidak punya ATM sekalipun ya, tidak punya istilahnya tidak punya tabungan di bank. Kalau dengan sistem COD kan kita tidak perlu punya ATM, tidak perlu punya bank. Nah, kelebihannya itu sistem COD. Kalau kita transaksi dengan benar atau kita pilih pelapak yang benar, itu kan sistemnya barang datang kita bayar. Nah, itu udah
kelebihan COD ya. Itu yang kalian perlu perhatikan lagi, kelebihan COD. Dan misalkan sampai COD dihapuskan, ini karyawan-karyawan itu mau kalian kemana kan? Bisa kan? Bisa enggak kalian kasih kerja itu karyawan-karyawan yang nanti akan dipecat atau diberhentikan kalau sistem COD yang akan dihapus? Makanya mendakapi mendakap sesuatu tuh harus bijak ya, jangan emosi. Kalian harus dengarkan, jangan di satu orang, harus banyak orang kalian dengarkan kalau mencari solusi. Sama lagi satu, misalnya kalau kalian menggunakan sistem pembayaran COD, kalian harus videoin, suruh kurirnya istilahnya unboxing, buka, kalian yang videoin, kurirnya disuruh unboxing. Terus kalau ada kekeliruan atau kalian kena tipu, kalian laporkan ke Lazadanya. Kalau kalian nggak bisa tahu, kalau kalian nggak tahu cara sistem klaimnya, kalian bisa kasih ke kurirnya, kalian minta tolong sama kurirnya, nanti pasti akan dibantu ya. Yang saya bilang lagi kan, saya menyediakan jasa parkir, jadi saya nggak tahu istilahnya. Itu contohnya ya, jasa parkir saya nggak tahu kan yang datang itu orang baik, orang jahat, sama motor colongan atau mobil colongan. Nah, kalau di Lazada kan dia tuh banyak menampung pelapak atau penjual. Dia kan nggak tahu juga mana yang benar-benar pelapak itu benar-benar jual barang. Jadi cara menemukannya kan, misalnya pelapak itu pelapak nakal, kan cara menemukannya kan dari kita yang ngelaporin. Kalau kita ngelaporin sama bukti-bukti yang sudah valid, sudah benar, pasti kan nanti akan diproses sama Lazadanya kan, dan juga akan ditindaklanjutin. Kalau sudah benar kebuktikan, pasti akan diproses dan akan dihapus atau diblokir dari sistem Lazadanya, pokoknya dari perusahaan Lazadanya. Itulah kurang lebihnya. Pokoknya ini part pertama, nanti ada part keduanya sampai part ketiga sudah saya siapkan videonya. Jangan sampai kalian ketinggalan channel saya. Kalau ingin tahu sistem pembayaran COD seperti apa, dan kalau ingin tahu pelapak yang benar-benar jual barang produksi, benar-benar jualan, pokoknya benar-benar jualan, tidak nipu. Sama kalau kalian ingin tahu pelapak yang nakalan atau cuma hanya nipu, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan. Saya nanti akan bantu juga, saya akan kasih tahu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan video-video lainnya. Untuk hari ini sekian dulu dan terima kasih.